Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap setia bersama kami di New Normal. Dan sebelum kita mengakhiri program kita kali ini, kita lanjutkan berdiskusi dengan narasumber kita. Saya kembali ke Pak Dirjen. Pak Dirjen, silahkan Pak Ismail tolong menjawab curhatannya Pak Marwan, sekaligus kata kunci dari diskusi kita agar 5G Indonesia siap dan sukses. Silakan Pak Dirjen. Hidup ini adalah sebuah pilihan ya. Kadang-kadang pilihan itu tidak semua mudah. Seringkali yang kita hadapi pilihan itu adalah pilihan-pilihan yang sulit. Iya. Apa yang disampaikan Pak Marwan benar. Karena apa? Karena kita akan masuk ke era transformasi digital, maka infrastruktur itu adalah sebuah keharusan, prasyarat agar bisa bangsa kita ini menjadi bangsa yang bertransform, memanfaatkan teknologi digital dalam seluruh aspek kehidupan. Maka pemerintah harus mengambil pilihan-pilihan itu. Di satu sisi tentu penerimaan negara hal yang sangat penting. Dalam kondisi pandemik seperti sekarang, pemerintah harus berjibaku menyiapkan vaksin, menyiapkan begitu banyak rupiah atau yang harus APBN yang kita siapkan untuk menghadapi ini. Penerimaan negara tentu sangat penting. Tapi di sisi lain yang disampaikan Pak Marwan, bagaimana agar infrastruktur ini menjadi affordable pada masyarakat juga penting. Maka harus ada trade off dan optimalisasi pilihan-pilihan di sana. Tapi secara garis besar kami setuju bahwa seharusnya pemerintah memposisikan diri di dalam infrastruktur itu adalah sebagai bukan mencari pendapatan direct di infrastruktur. Tapi pendapatan itu harusnya diperoleh di pemanfaatan infrastruktur itu. Jadi misalnya kita akan mendapat karena pariwisata berkembang, perdagangan berkembang, disitulah pemerintah mendapatkan pajak yang besar karena infrastrukturnya dimanfaatkan. Jadi prinsip dasarnya apa yang disampaikan oleh Pak Marwan, kami setuju infrastruktur itu bukan lahan untuk pemerintah mencari pendapatan di sana. Tinggal bagaimana caranya, how to-nya memang kami selalu menghitung agar terjadi suatu keseimbangan di sana. Secara gradual, regulatory cost itu harus kita normalisir. Kami sudah bertahun-tahun untuk tidak naik, itu sudah kita jaga betul. Tapi juga tidak boleh diam di sana, tapi terjadi normalisasi. Nah itu tentu harus dilakukan secara gradual Mas Doni, tidak bisa serta-merta karena di sisi lain penerimaan negara bukan pajak, karena komponen regulatory charge yang terbesar ditanggung oleh operator itu adalah biaya spektrum frekuensi yang dalam bentuk PNBP. Nah ini harus kita lakukan secara adjustment. Maka ada beberapa kita buka model misalnya class license. Ini sudah kita terapkan. Ada beberapa band frekuensi yang sudah tidak berbayar, seperti di band 2,4, 5,8, bahkan kita juga membuka khusus band ke seluler untuk LAA. Itu adalah memanfaatkan teknologi di band 5,2 untuk mendeliver teknologi tanpa membayar teknologi. Di Internet of Things juga begitu. Kita buka band di 923 itu dalam bentuk class license. Jadi pemanfaatan IoT sudah tidak membayar spektrum frekuensi di sana. Jadi apa yang disampaikan Pak Marwan valid, tapi tidak bisa serta-merta. Kita harus lakukan secara proses ya Pak ya, dan berkesinambungan. Baik Pak Dirjen, terima kasih sudah menjawab curhatan Pak Marwan. Pak Marwan, sudah dicatat, didengerin semua curhatannya. Saya sekarang mau nagih komitmen Pak Marwan, asosiasi dan operator seperti apa? Kita secara asosiasi siap dan untuk menggelar teknologi ini. Kita memang menunggu dan berdiskusi terus sama Kominfo, testing. Mudah-mudahan lebih cepat dari tahun 2022, Mas Doni. Baik, tadi Pak Dirjen juga sudah sampaikan frekuensi 700, 3,5 giga, 26 giga, 28 giga, kemudian 2,6. Pak Dirjen juga sudah sampaikan. Jadi kita sangat, kalau lebih cepat lebih baik, karena memang banyak device 5G enabler yang sudah saat ini masuk ke networknya operator. Jadi kalau orang yang sudah punya device yang bisa 5G enabler, itu sudah masuk di network operator, sudah ada. Cuman layanannya belum ada, kan gitu. Jadi memang kita berharap dan akan terus berdiskusi sama Kominfo, sama timnya Pak Ismail, Pak Dirjen, bagaimana mencari jalan
Bahkan juga ada dynamic spectrum sharing, jadi frekuensi sekarang digunakan. Tadi Pak Dirjen menyampaikan netral teknologi. Semua jalan sudah kita coba untuk percepatan Mas ya, yang 5G. Tinggal kita menunggu percepatan ini mudah-mudahan lebih cepat. Apakah bisa bertahap regional dulu daripada nunggu nasional gitu ya. Misalnya kita menggunakan adjacent di 3,5 tadi Pak Dirjen sampaikan, sharing dengan visa. Oh misalnya daerahnya provinsi tertentu dulu yang bisa jalan gitu ya. Regional nanti pelan-pelan tahun 2022, 2023 udah makin nasional. Itu pun kita upayakan. Kalau bisa 2021 akhir lebih senang saya rasa operator. Amin. Pokoknya seperti kata Pak Dirjen tadi, Pak Marwan, semua ada prosesnya ya. Tapi kalau Pak Marwan bilang tetap ikuti proses, cuma lebih cepat lebih baik begitu ya. Lebih cepat lebih baik. Oke, Pak Heru, lebih cepat lebih baik, tapi masyarakat diuntungkan, pelaku juga tidak rugi. Nah, bagaimana mempersiapkan segala sesuatunya ini, khususnya dari kita masyarakat dan operator dan juga pemerintah dalam hal regulasi ini bisa sinkron semua, Pak Heru? Jadi memang 5G ini bukan hanya sebuah keniscayaan, tapi merupakan sebuah kebutuhan bagi kita bersama. Tapi memang ekosistem harus kita persiapkan secara matang. Jangan sampai kita hanya adopsi teknologi baru, kemudian hanya menjadi pasar. Kita harus menjadikan teknologi ini sebagai sarana bagaimana kita meningkatkan ekonomi digital nasional, gitu ya, sehingga tiap-tiap orang dari kita itu bisa berkontribusi meningkatkan ekonomi Indonesia yang ada sekarang ini. Dan saya pikir apa yang disampaikan tadi Pak Ismail, Pak Marwan, ini merupakan satu dialektika yang memang bagaimana kita bisa mengadopsi 5G secara lebih benar, bermanfaat bagi masyarakat, dan tentu mungkin bisa ada percepatan. Karena kalau kita lihat dari pengalaman sejarah kita itu bahwa adopsi teknologi baru itu tidak hanya mungkin secara nasional, tapi waktu 3G itu kalau nggak salah hanya 2 provinsi gitu ya. Jadi kita bisa memulai dari hal-hal yang kecil gitu, dari area yang tidak cukup luas, tapi kita sudah mengadopsi teknologi baru. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Bapak-Bapak semua. Pak Heru, terima kasih. Pak Marwan dan juga Pak Ismail, terima kasih sudah bergabung dan diskusi bersama kita soal masa depan teknologi 5G. Jaga kesehatan selalu Bapak-Bapak, sampai jumpa di lain kesempatan. Dan pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam New Normal. Tetap semangat.